berkumpul di pagi yang cerah ini. Berhubung kita sedang bersama dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang akan mendatang. Bersama saya, Amanda Prasetya Sadini, sebagai moderator di presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dwi Rahayu Sekarningrum, lalu ada Pasca Deswita Manalu, serta Zahra Khadijah. Oke, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini ya teman-teman. Yang pertama ada pembukaan, lalu penyajian materi, selanjutnya penutup. Untuk sesi tanya jawab kita akan melaksanakan di forum diskusi di Fiklas ya teman-teman. Nah, lanjut ke acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka diskusi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang ciri-ciri makhluk hidup, lalu keanekaragaman hayati di Indonesia, dan tata cara penanaman ilmiah serta klasifikasi. Yang pertama, saya akan membacakan ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Yang pertama ada bergerak, membutuhkan nutrisi, bernafas, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, beradaptasi, peka terhadap rangsangan dan ekskresi serta regulasi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi selanjutnya. Kepada pemateri berikutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas, menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Faktornya itu ada 2, mutasi dan rekombinasi. Mutasi yaitu peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Kalau rekombinasi yaitu proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Perbedaan gen pada makhluk hidup menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat yang tampak yaitu fenotip. Pada setiap makhluk hidup menjadi berbeda-beda. Contohnya seperti mangga. Mangga itu banyak sekali jenisnya kan. Ada mangga gadung, ada mangga gedong gincu, ada mangga kelapa, mangga apel, mangga madu. Seperti itu. Lalu ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan sifat. Contohnya seperti kucing. Kucing itu ada kucing kecil, ada kucing familianya harimau, ada singa dan cheetah. Selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari komponen biotik yaitu komunitas hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme serta komponen abiotik yaitu lingkungan. Seperti setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Keanekaragaman hayati di Indonesia seperti yang kita ketahui, merupakan negara yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Yang contohnya seperti tidak kurang dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga tumbuh dengan baik di Indonesia. 3.000 jenis diantaranya yaitu anggrek. Yang kedua, sekitar 400 jenis kayu meranti dari keluarga besar Pterocarpaceae dengan nilai ekonomis yang tinggi terdapat di Indonesia. Yang ketiga, dari sekitar 38.000 spesies ikan yang ada di dunia, sekitar 9.500 spesiesnya atau 25%-nya hidup di perairan Indonesia. Saat keanekaragaman hayati hewan. Yang pertama, keanekaragaman
sebagai sumber protein hewani, seperti yang kita konsumsi setiap pagi yaitu susu dan daging. Lalu ada yang kedua, beberapa hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kegiatan manusia, seperti kerbau untuk membajak sawah. Yang ketiga, dapat dikembangbiakan untuk dikomersialkan maupun sebagai hewan piaraan sekaligus untuk meningkatkan status sosial pemiliknya. Seperti contohnya ikan lele, tambak udang. Lalu yang kedua, ada manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan. Yang pertama, beraneka ragam tanaman, buah, dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan protein dan lemak nabati dapat diperoleh dari beberapa jenis kacang-kacangan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk minyak goreng. Yang ketiga, ada beberapa jenis tanaman seperti jati, meranti, mahoni, dan beberapa jenis lain yang merupakan pemasok bahan baku memang. Lalu ada manfaat keanekaragaman hayati organisme. Yang pertama ada dalam rekayasa genetika pun keterlibatan mikroorganisme tidak dapat diabaikan, seperti membuat insulin. Lalu yang kedua ada beberapa jenis makanan dan minuman dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme seperti tempe, yogurt, bir, dan tape. Lalu ada upaya pelestariannya. Yang upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati pada habitat aslinya. Contohnya gajah di Waikambas, Lampung, dan komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada ex situ, pelestarian sumber daya alam hayati di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, suaka marga satwa, kebun plasma nutfah. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi Rahayu Sukarmingrum atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pasca Desi Manalu untuk menerangkan presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata cara penamaan ilmiah. Tentunya dalam penulisan ilmiah kita perlu tata cara pemberian nama yang dikenal dengan binomial nomenklatur atau biasa kita sebut dengan aturan-aturan yang menghasilkan cara penulisan. Nah, kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua merupakan spesies. Nah, genus ini bisa disebut sebagai marga dan spesies adalah jenis-jenisnya seperti itu. Nah, kata pertama dimulai dengan huruf kapital dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kata ditulis italik atau dengan diberi garis bawah pada setiap kata jika kita menulis dengan tulisan tangan. Nah, jika kita mengetik, kita bisa edit menjadi cetak miring ya teman-teman. Oke, yang berikutnya kita masuk ke contoh tata cara penamaan ilmiah. Teman-teman bisa lihat PPT yang telah kami kirim. Contohnya, yang pertama yaitu Oryza sativa. Nah, bisa kita lihat kata yang pertama yaitu Oryza yang ditulis dengan huruf kapital. O-nya huruf kapital kan teman-teman, itu berarti genus. Nah, berarti itu genus dari padi. Pengertian Oryza sativa ini merupakan tumbuhan padi ya teman-teman. Berarti Oryza merupakan genus dari padi, kemudian disusul dengan kata yang kedua yang ditulis dengan huruf kecil yaitu sativa, itu merupakan bagian dari spesies atau jenis-jenisnya. Yang kemudian kedua contohnya yaitu Musa paradisiaca. Maaf, kami ada kesalahan dalam mengetik kemarin. Jadi ini sebenarnya Musa paradisiaca teman-teman. Musa paradisiaca L atau biasa kita sebut sebagai pisang. Nah, kembali kita lihat Musa yaitu genus ditulis dengan huruf kapital di awal, kemudian disusul dengan paradisiaca dengan huruf kecil yaitu spesies. Nah, di sini ada L ya teman-teman. Itu artinya nama pengidentifikasi pertama yang bernama Linnaeus. Oke. Kita masuk ke tujuan tata cara penamaan ilmiah. Nah, tentunya tata cara penamaan ilmiah mempunyai tujuan yang pertama yaitu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang terakhir adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Yang berikutnya adalah
urutan takson dari yang tertinggi. Nah, seperti yang kita tahu, takson adalah tingkatan makhluk hidup dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan, kemudian yang berikutnya phylum atau biasa disebut sebagai hewan, dan divisio sebagai tumbuhan. Kemudian klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian spesies atau jenis. Baik, yang berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan penggolongan makhluk hidup. Saat ini para ahli menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Sistem ini didasarkan pada hubungan evolusi masing-masing organisme. Oke, kita masuk ke Monera. Ciri-ciri Monera yaitu makhluk hidup yang bersel satu, kemudian berbentuk koloni. Nah, bentuk koloni ini bisa seperti lingkaran, bulatan, atau tidak beraturan, dan seperti akar seperti akar ya teman-teman bentuknya. Kemudian organisme prokaryotik. Nah, organisme prokaryotik ini sama juga seperti tidak hanya memiliki satu sel dan tidak mempunyai inti sel. Dan berikutnya, di lingkungan ekstrim membentuk kista atau endospora. Dan yang terakhir adalah berkembang biak dengan pembelahan. Kita masuk ke contoh dan peranan. Tentunya contoh dan peranan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang kita dapat yaitu Rhizobium radiculola yang merupakan bakteri yang hidup bersimbolis dalam bintil akar kacang-kacang atau polong-polong sehingga dapat menyuburkan tanah. Itu merupakan dampak positif yang kita dapatkan ya teman-teman. Kemudian dampak negatif yang kita dapat yaitu Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes. Kemudian Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Lalu Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, dan Shigella dysentery menyebabkan penyakit disenteri. Oke, kita masuk ke membunuh bakteri. Kita dapat menggunakan 2 cara dalam membunuh bakteri. Yang pertama yaitu pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini adalah pemanasan sampai suhu 70 derajat secara berulang-ulang. Dengan cara ini bakteri-bakteri yang bersifat patogen diharapkan mati. Nah, pasteurisasi digunakan biasanya untuk mengawetkan susu. Dan yang kedua yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah memanaskan hingga 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius, bakteri yang tidak membentuk endospora akan mati, sedangkan bakteri yang dalam membentuk endospora akan mati pada suhu 120 derajat. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat. Baik, berikutnya adalah protista. Nah, ciri-ciri dari protista ini yaitu makhluk hidup yang bersel satu, kemudian organisme multiselular sederhana, kemudian mempunyai selaput inti sehingga disebut eukariota, dan berkembang biak dengan kawin atau konjungsi dan tak kawin atau membelah diri. Kemudian yang terakhir bersifat heterotrof atau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pasca Desi Utamanaru atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Zahra Wadija untuk penjelasannya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi materi lagi protista. Protista memiliki beberapa klasifikasi, yaitu protista mirip hewan. Golongan protista mirip hewan adalah golongan dari protozoa meliputi sporozoa, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata. Selanjutnya adalah protista mirip jamur, terdiri dari Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Selanjutnya ada protista mirip ganggang, terdiri dari Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta. Selanjutnya adalah kingdom fungi, berciri umum yaitu multiseluler, bersifat eukariotik, membentuk benang atau pipa, bereproduksi secara umum dengan spora, merupakan tumbuhan saprofit dan tidak berklorofil.
Kingdom Fungi terdiri atas 4 divisio, yaitu Zygomicota, Ascomicota, Basidiomycota, Deuteronomicota. Selanjutnya beralih ke kingdom lantai atau kingdom tumbuhan. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan tak berpenghulu dan tumbuhan berpenghulu. Tumbuhan tak berpenghulu terdiri dari Bryophyta, yaitu tumbuhan epifit hidup di tempat lembab, berakar rizoid dan mengalami metagenesis, pergiliran keturunan antara fase sporafit dan gametofit. Bryophyta terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepatococcyda, Ateoceratocida, dan Bryosida. Selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok paku-pakuan, yaitu Pteridophyta. Sudah ada bersifat, sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Daun pangku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporafil dan tropofil. Mengalami metagenesis, pergiliran keturunan antara fase sporafit dan gametofit. Generasi sporafit mempunyai akar sejati, berbumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Generasi gametofitnya adalah Rotalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai Antheridium dan Archegonium. Pteridophyta dibedakan berdasarkan ciri tubuhnya, yaitu Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, dan Pteropsida. Selanjutnya adalah kelompok tumbuhan berbiji, dibagi menjadi 2, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki ciri bakal biji dilindungi oleh daun buah, akar berakar serabut dan tunggang, daun bersifat lebar, pipih, dan beraneka ragam, bunga sebagai alat reproduksi utama, dan batangnya lunak dan berkayu. Angiospermae terbagi menjadi 2 jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Selanjutnya kelompok Gymnospermae, yaitu bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, berakar serabut dan memiliki berkas angkut phloem, tidak memiliki bunga sesungguhnya, alat perkembangbiakan berupa strobilis, dan daun berupa jarum atau susu. Tumbuhan Gymnospermae memiliki manfaat, yaitu sebagai makanan pokok, dapat dijadikan sayuran, sebagai bahan dasar pakaian, untuk membuat bahan bangunan, contohnya seperti pohon jati, dan sebagai obat-obatan. Selanjutnya memasuki kingdom terakhir, yaitu kingdom Animalia, yang merupakan yang bersifat makannya bergantung dari hewan atau tumbuhan, mampu bergerak aktif, terbagi menjadi 2 golongan, Avertebrata dan Vertebrata. Animalia memiliki ciri terdiri dari banyak sel. Contoh Avertebrata terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu protozoa, cacing, hewan berpori, hewan berongga, hewan lumak, hewan berkulit duri, dan hewan berkaki buku-buku. Sekian pemaparan materi dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri yang telah menyampaikan materi hasil diskusi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Semoga pemaparan materi kami bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.